Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki terpanggil untuk bisa melaksanakan zikrullah berjamaah, yang sesungguhnya orang-orang yang terpanggil itu adalah orang yang dipilih dan dikehendakinya dikarenakan yang berhubungan dengan Allah Ta'ala itu mesti turun dari kemutlakannya. Artinya walaupun seolah-olah kita ini berjuang, berusaha untuk berizki, datang ke tempat wirid atau melaksanakan zikir jamaah, tetap yang menentukan adalah tetap izin dan ridhonya, rahman rahimnya, kasih sayangnya. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan sambung dengan taklim ala kadarnya. Yang ini kita kerjakan adalah semata-mata menjolok rahman rahimnya, kasih sayangnya. Pada kesempatan ini mari kita urai pentingnya menjaga, menundukkan alam mikrokosmos untuk senantiasa memenangkan alam makrokosmosnya. Alam mikrokosmos adalah alam kolbu, alam yang di dalam diri sendiri. Sedangkan alam makrokosmos alam jagat raya yang di luar diri. Karena hubungannya adalah kita akan berbenturan dengan logika, dengan kebenaran, dengan pendapat, dengan kepentingan antara diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, selama ini mungkin kita terjebak di dogma kebenaran. Dogma kebenaran itu adalah segala hal yang kita yakini benar dalam tanda petik menurut akal kita atau dibenarkan akal kita. Padahal belum tentu benar itu akan sesuai dengan kebenaran orang lain. Nah, makanya itu kita mesti mencari atau beradaptasi dengan kebenaran hakikinya. Sedangkan kebenaran hakiki itu adanya di alam mikrokosmos, yaitu ketika seseorang telah mengenolkan dirinya atau menundukkan segala kemelekatan kemanusiawiannya, sehingga isinya adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, prakteknya, kenyataannya ketika kita berdiskusi atau berpendapat dengan orang lain atau segala macam persepsi kita akan keduniawian kita di alam makrokosmos itu sangat mempengaruhi alam mikrokosmos yang di dalam diri kita. Nah, bagi pelaku jalan kerohanian mestinya tetap kita berpegang teguh bahwa Baitullah itu ada di dalam kolbu kita. Bermula kolbu seorang mukmin itu Baitullah. Artinya di makom itu ibarat ada nyala lilin di dalam kolbu kita itu jangan sampai goyang ke kanan atau ke kiri atau condong ke depan, ke belakang ataupun ke atas bawah. Mesti tetap tenang, diam, damai, sejuk,
nyaman, yakin, terus merendahkan diri, beradab. Nah, itu yang mesti kita jaga. Apapun kondisinya, alam makro yang mempengaruhi sisi kolbu kita, tetap kita jaga kekudusan daripada alam mikrokosmos kolbu kita. Nah, dikarenakan benar yang muncul di alam zahiriah kita, jasmani kita itu bisa jadi berbenturan dengan kebenaran orang lain, tetapi patokannya tetap kita jangan sampai emosi dalam berdiskusi, kita jangan sampai terganggu alam hening-beningnya, jangan sampai marah, jangan sampai ada tergores sedikit pun kolbunya ketika kita bersinggungan atau berinteraksi dengan orang lain di alam jagat makrokosmos. Nah, kebenaran yang sesuai dengan logika akal itu adanya di alam makrokosmos, sedangkan kebenaran hakiki itu ada di dalam kolbu kita, yang itu muncul dari frekuensi alam hening bening di titik 0,0,0,0,0,0, artinya titik yang paling objektif, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak ke depan, ke belakang, atau tidak ke atas dan ke bawah. Di titik 0. Karena di situ alamatnya Allah Ta'ala. Saat kita telah tiada, maka yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Maka meniadakan diri segala macam variabel dan perangkat kemanusiaan kita itu sangat penting. Yang itu namanya menundukkan alam mikrokosmos, jangan sampai terganggu. Bisa jadi terkadang suatu saat alam mikrokosmos kita terganggu, ada muncul unsur kesubjektivitasan kita, bisa condong ke angka kanan 1, atau ke kiri -1, atau ke depan 1, atau ke belakang -1. Tetap kita tarik lagi ke titik sumbu 0,0,0,0,0,0. Itu namanya menundukkan alam mikrokosmos yang di dalam diri kolbu kita. Ibarat menjaga lampu lilin yang itu tidak boleh sampai mati, tidak boleh terkena hembusan angin atau pengaruh apapun yang bisa mempengaruhi nyala lilin itu terganggu ataupun bahkan mati. Karena jika alam mikrokosmos itu terganggu atau bisa jadi mati, maka itu akan sangat-sangat mempengaruhi alam makrokosmos kita sendiri. Karena alam mikrokosmos itu sebetulnya disitulah muara kerohanian kita, yang disitulah alamat nur iman dan nur kitab yang dimensinya tak terhingga, tetapi tidak berlafal huruf, hanya berupa potensi saja. Makanya ketika potensi itu ada di titik ordinat 0,0,0,0,0,0, maka otomatis jagat makrokosmos itu dengan sendirinya akan bergeser mengikuti atau tunduk dengan alam mikrokosmos yang di dalam diri kita, karena di situ ada potensi ketuhanannya. Itu rumus. Maka ketika orang yang menempuh jalan rohani itu, kebenaran akal itu menjadi nomor sekian, karena berhubungan dengan yang mutlak itu tidak lagi ada penilaian akal, mesti 0, akalnya pun 0, harapannya pun 0, nafsunya 0, keinginannya 0, apapun bahkan cita-cita diri yang manusiawinya itu mesti lenyap. Nah, itu kan sulit. Makanya untuk memenangkan alam makrokosmos mesti lewat menundukkan atau mensetelkan atau menenangkan
dirinya yang ada di dalam alam mikrokosmos kolbunya. Menang di alam mikrokosmos itu otomatis akan menang pula di alam makrokosmos. Itu hukum. Nah, penerjemahan nur yang ada di dalam alam mikrokosmos itu nanti akan berkembang, membias, ibaratnya suatu potensi cahaya yang tidak berlapan huruf, tidak pula berwujud atau tidak terdefinisi, tidak terbatas, itu akan terurai sendirinya ketika kita beradaptasi dengan adab syariat dan juga adab hakikat. Maka realnya alam makrokosmos itu akan tunduk ketika potensi yang ada di alam mikrokosmos itu diterjemahkan melalui dua gaya tadi, yaitu yaitu lewat jolokan adab syariat dan juga lewat jolokan adab hakikat. Maka potensi yang tak terhingga, yang tak terdefinisi di alam mikrokosmos itu akan membesar dan menerjemahkan nurnya berupa menundukkan alam makrokosmos di alam jagat raya besar, di alam di luar diri kita sendiri. Nah, demikian. Karena saking pentingnya bagi pelaku-pelaku jalan rohani untuk mengerti ini, makanya jangan sampai kita larut di dalam kebenaran akal kita. Karena yang namanya mutlak, Allah yang mutlak, maka mutlak itu tidak lagi ada nilai positif negatif. Kenyataannya di dalam rumus matematikanya, min 10 dimutlakan sama dengan plus 10 dimutlakan sama dengan 10 juga. Walaupun tadi ada yang plus atau minus, tetapi nilai dalam kemutlakan itu ternyata 10 juga. Maka mestinya adaptasi orang-orang yang sudah ketemu di makom itu adalah adaptasi menuju alam bening-bening di dalam dirinya. Tidak ada lagi keakuan, tidak ada lagi ego, tidak ada lagi subjektivitas, tidak ada lagi kemanusiawiannya, tidak ada lagi latar belakangnya, tidak ada lagi ilmunya, tidak ada lagi literasinya, tidak ada lagi wacananya. Mesti mutlak tetap bertahan di alam bening-bening di titik 0,0,0,0,0,0,0, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak maju ke depan, tidak juga mundur ke belakang, tidak juga ke atas dan juga tidak ke bawah. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena itu adalah rumus kunci yang kedepannya bisa dipakai acuan bagi seluruh penempuh jalan rohani untuk bisa menang di alam makrokosmos. Jalan satu-satunya adalah memenangkan diri di alam mikrokosmos. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.